Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Ikhwati, pada kesempatan malam ini kita bahas bab fikih berkaitan dengan menyembelih atau berkurban dan hari raya. Al-udhiyatu dibaca dengan udhiyah atau abhiyah atau idhiyah, sama. Artinya adalah syatun tudbahu ba'da sholati idil adha, binatang ternak yang disembelih setelah ditunaikannya sholat idul adha. Taqarruban ilallah ta'ala, tentu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Makanya disebut dengan kurban. Apa artinya kurban? Kita pahami apa kurban? Ya, kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Idh yaqulu subhanahu wa ta'ala, karena itu Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan hai Muhammad, sungguh salatku, kurbanku, hidup dan matiku untuk Allah, Rabbnya semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Jadi arti nusuk adalah adzabahu taqarruban ilai jalla sya'na, menyembelih binatang dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Waqtalafal ulama'u fi hukmiha, tentang hal ini hukumnya para ulama berbeda pendapat. Walladhi yatarajja'ul muallifu minal adillatil mukhtalifati huwal wujub. Penulis buku yang saya baca ini, yaitu Syekh Ali Hasan dan Syekh Salim Al-Hilali hafizahumullah ta'ala, pendapat yang rajih dari beberapa dalil yang dijumpai hukumnya wajib. Wa ila ka akhil muslim al-ahadits allati istadalla bil mujibun. Berikut ini diantara dalil-dalil yang mengatakan wajib. Awal, 1, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa memiliki keluasan harta lalu dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekatkan dirinya ke tempat salat kami. Apa maksudnya? Wa wajhul istidlali bihi annahu lamma man kana da sa'din an qurbanil musalla idza lam yudahi dalla ala annahu qad taraka wajiban fa ka'annahu la fa'idata min at-taqarrub ila Allah ma tarki hadzal wajib. Ketika Nabi melarang orang yang memiliki kecukupan harta tidak berkurban mendekati musalla, menunjukkan orang yang meninggalkan berkurban walaupun dia mengerjakan sholat di musalla padahal dia mampu untuk mengerjakan
maka seolah-olah takarubnya berupa sholat itu sia-sia. Berarti kata beliau, ini bukti kurban bagi yang punya harta hukumnya wajib. Alasan kedua, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari nomor 5562, Imam Muslim nomor 1960. Jundub ibni Abdillah al-Bajali berkata, syahidtun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yauman nahri, aku pernah menyaksikan Nabi di hari menyembelih binatang. Qal, ia berkata, man dhabaha qabla ayusalli, barang siapa menyembelih binatangnya sebelum dia sholat, falyu'id makanaha ukhra, hendaklah dia mengganti dengan hewan yang lainnya. Wa man lam yadbah falyadbah, barang siapa yang belum menyembelih selesai sholat setelah dia menyembelih. Mana bukti pendalilan tentang wajibnya? Al-amru dhairun fil wujub wa lam ya'ti ma yusarifu an dhahiri. Yani kalau seandainya hukumnya cuma sunnah, untuk apa Nabi memerintahkan untuk apa? Mengganti binatang yang lain. Ada orang kurban sebelum sholat, itu kan tidak sah kurbannya, dianggap sembelihan biasa, paham? Nabi perintahkan dia untuk mengganti hewan yang lain. Kalau hukumnya cuma sunnah, ya nggak perlu disuruh mengganti lagi. Seperti antum sholat ba'diyah maghrib, di tengah-tengah sholat antum apa? Kentur. Wajib qadha atau tidak? Ya enggak. Wajib qadha atau tidak? Ya enggak. Batal, sudah selesai. Kalau antum mau sholat lagi setelah berwudu boleh, kalau nggak sholat ya nggak berdosa. Tapi ini diperintah oleh Nabi untuk mengganti binatang yang lain, menunjukkan hukumnya apa? Wajib. Sebelum dilanjutkan, ini timbul muskilah. Saya ditanya oleh beberapa ikhwah, terutama teman-teman yang dari Jawa, SMS, mereka sudah terlanjur memberikan kurban mereka kepada salah satu lembaga di Indonesia yang memutuskan jatuhnya hari raya pada hari Arbi'a, Rabu. Mereka memutuskan hari rayanya hari Rabu, sementara keputusan pemerintah hari Kamis. Mereka bertanya, ini gimana kurbannya, sah atau tidak? Gitu. Antum ada juga yang hari Rabu? Siapa tahu antum ada yang hari Rabu kan misalnya? Iya. Ada nggak di negeri kita yang hari Rabu? Ada. Jadi ada yang mereka berkurban di hari apa? Rabu. Jadi lebih mempercepat diri mereka. Mereka mengatakan hari Rabu jatuhnya hari raya, tapi nggak tahu sudah ditarik fatwanya. Entah fatwanya sudah ditarik atau belum. Mereka berfatwa hari Rabu sudah Lebaran. Nah, kedali. Jadi mereka bertanya kepada saya, bagaimana hukum kurbannya? Ya tidak boleh. Caranya bagaimana? Ya dia minta kepada panitia supaya berkurban di hari esoknya saja. Kan berkurban boleh di tanggal 11, 12 atau? Kalau seandainya mereka menganggap Rabu itu sudah tanggal 10, berarti hari Kamisnya tanggal 11 bagi mereka. Yang rajih dalam masalah ini insya Allah, dan yang nampak bahwa tahun ini insya Allah yang benar tanggal 10-nya hari apa? 10 Dzulhijjah hari Kamis insya Allah. Kesimpulannya nggak boleh ya, nggak boleh berkurban di sebelum datangnya hari raya Idul Adha. Itu pun sebelum sholat nggak boleh. Di tanggal 10 disembelih tapi belum sholat nggak boleh. Mesti disembelih setelah selesai sholat. Dalil yang ketiga dari sahabat Mikhnaf ibni Sulaim, dia berkata, annahu syahidan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaum Arafah. Ia menyaksikan Nabi berkhutbah di padang Arafah. Qala ala ahli kulli baitin fi kulli amin udkhiyatun wa atiratun atadruna mal atirah hadhihi allati yaqulu anha an-nasu rajabiyah. Ketahuilah bagi tiap-tiap anggota keluargaku dia harus berkurban dan juga atirah. Tahu kamu atirah? Atirah itu orang manusia menyebutnya dengan sembelian di bulan Rajab, tapi kemudian dimansuh. Berarti atirah enggak ada, yang tersisa apa ya, kawan? Kurban. Jadi kurban hukumnya apa ya, kawan? Wajib menurut pendapat penulis buku ini. Kesimpulannya, beliau berpendapat kurban wajib. Ini pendapat yang dirojihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Wallahu alam, saya berbeda dengan pendapat beliau. Saya lebih setuju pendapat dengan pendapat jumhur yang mengatakan hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun. Kenapa begitu?
Karena Umar dan beberapa sahabat yang lainnya pernah diriwayatkan beliau tidak berkurban, padahal beliau seorang Amirul Mukminin. Fahim? Sebagian sahabat yang kaya raya juga tidak berkurban. Dia mengatakan, yani ma dabahtu fi hadzal ami akhsha ayyadunnu jari innahu hatmun li. Aku tidak berkurban tahun ini karena aku khawatir tetangga-tetanggaku mengira kurban itu hukumnya wajib bagi diriku. Berarti seolah-olah dia mengatakan kurban hukumnya apa? Sunnah. Khalas, apakah sunnah atau wajib? Lakukan saja. Kan tidak sulit. Tidak sanggup onta, sapi. Nggak bisa beli sapi, kambing. Nggak bisa kambing, domba. Nggak bisa domba, nggak ada lagi. Jangan ganti ayam ya. Cuman sampai apa? Domba saja. Domba ya billah. Bahkan Anas bin Malik berkata, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini yadbahu biyadihi." Nabi pernah berkurban dengan 2 ekor domba warnanya putih kelabu, disembelih dengan tangannya sendiri. Jadi kurban pakai domba. Di Balikpapan agak sulit ya domba ya. Karena harganya agak apa? Murah ya. Padahal itu yang disembelih oleh Nabi. Dan ternyata kalau menurut ilmu kedokteran, daging domba itu daging yang paling baik dibandingkan daging yang lainnya. Jadi ilmu kesehatan itu menjelaskan daging terbaik dari binatang darat itu daging apa? Domba. Daging domba. Nah, antum yang belum kurban atau belum ini segera cari domba. Insya Allah lebih murah daripada yang lainnya. Taib, fahim tuh ya khawati? Nah ini tentang kurban. Kemudian hafizah rahimani warakallah. Hunaka ahkamul muta'alliqatun bil adhahi. Ada beberapa hukum-hukum syariat tentang kurban. Yajidu bil muslim ayya'rifa liyakuna ala ilmin fi ibadatihi. Diharuskan orang beriman mengetahuinya supaya dia beramal di atas ilmu, bukan ikut-ikutan saja. Wa ala bayyinatin min amrihi, berdasarkan penjelasan yang syar'i. Ulakhisuha bima ya'ti dzikru insyaallah. Di antaranya pertama, kana Nabi yudhi bi kabshin. Ingat, Nabi kurban dengan 2 ekor domba. Dengan 2 ekor domba. Sementara Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Jadi kambing kalau nggak sanggup sapi. Wa kana yanharu ma ba'da salatil id. Beliau menyembelihnya sesudah salat id, berarti sudah khutbah. Wa akhbar Rasulullah SAW anna man daba qabla salatin falaysa minan nusuki fi syai'. Dan beliau berkata, barang siapa menyembelih binatangnya sebelum sholat, maka tidak termasuk ibadah kurban sedikit pun. Wa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Itu cuman daging sembelian binatang biasa yang biasa disuguhkan untuk keluarganya. Fahim dong? Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Saniyan, wa kana sallallahu ya'muru ashabahu ayyad baul jadda minad dha'ni wa saniyya mimma siwahu. Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyembelih binatang yang sampai kepada usia musinnah atau jadha. Usianya cukup. Berapa usia cukup binatang itu? Kambing berapa? Tahun kedua. Sapi tahun yang ke-3. Onta tahun yang ke-5. Masalahnya gimana cara mengetahui ini tahun ke-4 atau ke-5? Maka cara yang paling baik bertanya kepada pemiliknya. Atau ditandai dengan sempurnanya tumbuhnya tulang gigi dan tanduknya. Fahim dong? Mujashi ibni Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal jada'a minad dha'ni yufi mimma yufi minhu sunniyu minal muzi. Domba kalau usianya jada cukup. Domba setahun penuh cukup. Kalau kambing mesti 2 tahun. Fahim tuh ya, Pak? Nah, kadari. Yang ke-3, wa yajuzu ta'khirud dabil yaumis tsani was salis ba'dal 'id. Boleh Anda mengakhirkan penyembelihan hari keduanya, tanggal berapa berarti, Pak? 11 atau 12 atau 13 sebelum datangnya waktu asar. Lima sabata anin Nabi annahu qala kullu ayyami tasyrik
setiap hari-hari tasyrik, yakni dzabhun, hari penyembelihan. Jadi semua hari tasyrik adalah hari untuk menyembelih binatang. Qala Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad juz yang kedua halaman 319, jilid yang kedua halaman 319, ia mengatakan hada madhabu Ahmad. Ini mazhab yang dipilih oleh Imam Ahmad wa Malik wa Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Qala Ahmad, kata Imam Ahmad, huwa qaulu ghairi wahidin min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perkataan yang bukan hanya satu orang dari kalangan sahabatnya Nabi. Wa dzakara al-Asram an Ibni Umar wa Ibni Abbas radhiyallahu anhum. Ada yang menyebutkan dari Al-Asram bahwasanya itu dilakukan Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kesimpulannya, poin yang ketiga ini boleh mengakhirkan sembelian paling lambat tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Rabi'an, wa min hadis sallallahu anna man arada tadhiyya wa dakal awwal yawmin min ayyamil ashri min Dzulhijjah fala ya'khudh min sya'ri wa bashari syai'an. Maka telah datang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin berkurban telah datang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, jangan dia mencukur rambut, jangan dia mengurangi anggota tubuhnya manapun. Berarti tidak boleh potong kuku, tidak boleh bagian yang luka dia dikelupas, tidak boleh. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Paham tuh? Hukum memotongnya bagaimana? Makruh atau haram? Dohir hadis menunjukkan tentang apa? Keharamannya. Nggak boleh. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Muslim, wal muradu bin nahyi an akhdhi dhufri wa sya'ri wa nahyu wa sya'ri an nahyu an izalati dhufri bi qalmin aw kasrin aw ghairi. Yang dimaksud larangan mengambil atau mengambil kuku dan rambut, yaitu larangan berbentuk memotongnya atau memecahkannya atau mematahkannya. Pokoknya mengurangi dari anggota tubuhnya nggak boleh. Gimana kalau keramas rambutnya rontok? Ini bab yang di luar kemampuan. Ketika mandi rambutnya apa? Ya nggak masalah. Itu karena memang di luar kemampuan. Kayak antum? Seperti antum kalau jenggotnya tebal suka dimakan? Pegang-pegang, pas pegang-pegang rontok dua, pegang lagi, rontok lagi. Faham tuh? Itu tidak berdosa. Wasawaun sya'rul ibti, sama juga ini. Nggak boleh, yaitu mencabut bulu ketiak nggak boleh. Natfun nggak boleh, taksir nggak boleh, ikhraq nggak boleh. Maksudnya apa itu? Mencukur nggak boleh, mencabuti nggak boleh, membakarnya juga nggak boleh. Au akhadau binurah, atau mencabutnya dengan menghilangkannya dengan api nggak boleh. Atau misalnya pura-pura ditempelin lem dari kertas itu ya, bisa suruh narik anaknya ditarik begitu. Itu juga tidak boleh. Fahim tuan? Demikian diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Muslim. Sedangkan Ibnu Qudamah berkata, fa in fa'ala istaghfarallah ta'ala wala fidyata fi ijma'an sawa'un fi'lahu amdan aw nisyanan. Bila seseorang itu telah melakukannya sengaja maupun tidak sengaja, cukup dengan istighfar. Tidak ada kewajiban membayar apa? Fidyah. Dia baca istighfar. Qultu, kata Syekh Ali, hadza minhu rahimahullah isyar ila tahrimi dzalik. Ini dari penjelasan Ibnu Qudamah menerangkan hukumnya haram. Karena diperintahkan untuk membaca apa? Istighfar. Karena mohon ampun itu adalah perkara yang haram. Kalau yang makruh tidak perlu istighfar. Saya ulangi, kalau yang makruh tidak wajib apa? Istighfar. Tapi dari perkara yang haram, wa man'ihi batatan wa huwa dhairu fi aslin nahi wa an-nabawi. Karena memang demikian, larangan dari hadis Nabi itu hukum asalnya adalah haram. Jadi kesimpulannya, mencukur, memotong hukumnya haram jika dia lakukan tidak bayar fidyah tapi membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah maksudnya. Khamisan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhtarul udhiyata salimatan minal uyub. Nabi memilihkan atau memerintahkan kita memilih sembelian itu selamat dari aib. Wa kana yastahsinuha wa na'yu an yudhi bi maqtu'atil uduni maksuratil qarni. Beliau mengatakan beliau tidak menyukai menyembelih binatang yang tulangnya patah
tanduknya, atau kupingnya apa? Terputus. Yang benar itu hukumnya tidak sampai haram. Larangan yang nyata adalah larangan dari 4 perkara. Apa itu alhamdulillah? Yang kata Nabi SAW, 4 perkara tidak boleh ada pada binatang sembelian. Yang pertama apa? Buta yang nyata-nyata butanya. Kedua, pincang yang kakinya nyata pincangnya. Ketiga, sakit yang nyata-nyata berpenyakit. Yang keempat, kurus yang terbukti seperti tidak ada dagingnya. Nah ini nggak boleh 4 ini. Faham dong? Nah kata dia. Sadisan yang ke-6, wa kana sasam yudaya bil musalla. Nabi menyembelih binatangnya di lapangan terbuka, di musalla. Ini syiar Islam. Boleh nggak berkurban di halaman rumah yang belakang, nggak kelihatan orang? Di halaman rumah belakang, tidak ada orang yang melihat. Boleh atau tidak? Nggak ada yang melihat loh, Ikhwan. Cuman antum saja dengan beberapa orang keluarga antum. Boleh atau tidak? Boleh. Di musola itu hukumnya apa? Mustahab, disukai. Tetapi jika seseorang berkurban di tempat yang jauh yang tidak dilihat orang boleh, tetapi disunnahkan, disyariatkan membagikan apa? Dagingnya. Sabian wa kana min hadi sal'an nasyata tujzi'a anir rajuli. Dalam petunjuknya Nabi kata beliau, 1 ekor kambing cukup untuk 1 orang. Wa an ahli baiti, dan seluruh keluarganya. 1 ekor kambing itu cukup untuk 1 orang dan seluruh keluarganya, tanpa dirinci. Walau kasura adadu, walaupun 1 keluarga jumlahnya banyak. Saya 1 keluarga 15 orang, Ustaz, anak saya 12. Tambah mertua saya 2 plus saya dan istri saya, berarti 16. Boleh enggak? Boleh. Cara berkurbannya dia menyebutkan bismillah Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Ya Allah, terimalah ini kurban dariku dan dari keluargaku. Fahim dong? Nah, tapi kalau dirinci nggak boleh. Allah taqabbal minni ana Abdullah wa zauzati hiya Fatimah wa binti ismuha Hafsah. Nggak boleh. Ya terimalah ini kurbanku, aku bernama Abdullah, dan dari istriku namanya Fatimah, anak perempuanku namanya Hafsah, Zainab, dan seterusnya. Ini yang tidak ada dalilnya. Fahim dong? Disebutkan itu jika dia binatangnya berupa apa? Onta atau sapi. Wala kama qala Atha ibn Yasir, kata Imam Atha, sa'altu Aba Ayyub al-Ansari, aku bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, kaifa kanat dhuhaya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala in kana ar-rajul yudahi bisyatin anhu wa an ahli baiti fayakuluna wa yutimuna. Dulu bagaimana para sahabat itu berkurban di zaman Rasulullah? Ada di antara mereka seseorang berkurban dengan 1 ekor kambing untuknya dan untuk keluarganya. Itu kurban darinya dan dari keluarganya. Kemudian mereka memakan dagingnya, kemudian mereka memberikan sebagiannya kepada fakir dan miskin. Riwayat ini sahih dikeluarkan Imam Tirmidzi, Imam Malik, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Kedelapan, wa yustahabu takbiru wa tasmiyah inda dzabhi. Ketika menyembelih membaca apa? Bismillah dan takbir. Bismillah, Allahu akbar. Semakin cepat menyembelihnya semakin baik. Kalau antum sanggup sekali sembelihan, bagus. Jadi ternyata apabila insya Allah nggak sulit menyembelih apa? Sapi. Yang penting tajamkan parangnya, pedangnya, rebahkan ke sisi kiri, tarik kepalanya, letakkan parang antum tepat di bawah apa? Dagu, ini pasti bawahnya ini. Yang tertarik lurus dengan apa namanya ini? Telinga. Jadi garis lurus dengan telinga ini. Itu baringkan seperti ini, datar saja. Kemudian bentuk memotongnya, kalau ini datar begini, bentuk memotongnya ditekan terus dibawahkan. Paham? Dapat nggak gambarnya kawan ya? Dari atas ini parang antum ditekan terus ke bawah, ditekan Bismillah Allahu Akbar yang keras. Paham? Sekali setelah putus setelah putus nadi dan jalan nafasnya, kerongkongannya selesai. Itu cepat matinya, darahnya keluarnya banyak. Kalau penyembelihannya baik, darahnya akan banyak keluar, dan itu membaguskan apa ya kawan? Dagingnya, membaguskan dagingnya. Tapi nggak wajib baru sekali.
Anak sekali Ustaz, tapi langsung putus kepalanya Ustaz. Ini nggak boleh. Nah, ya, jadi yang disembelih cukup dengan 2 jalan itu, atau salah satunya boleh. Walhasil itu sembelihan. Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlaini aqranaini dabahahuma bi yadi wa sama wa kabbara wa wada rijlahu ala sifahihima. Kata Anas bin Malik, Nabi pernah berkurban dengan 2 ekor domba berwarna kelabu atau putih, disembelih dengan tangannya sendiri. Beliau membaca bismillah Allahu akbar sembari menginjakkan kakinya di bagian safahihima, pundak atasnya si binatang ternak tadi. Diinjak, ditarik kepalanya, tanduknya, bismillah Allahu akbar. Paham tuh? Berarti tidak menyebutkan namanya boleh. Tidak menyebutkan nama pengkurban. Menyebutkannya boleh atau tidak? Ya boleh. Seperti kata Anas bin Malik, wa yaqulu Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, wa afdal udhiyati ma kanat kabshan aqran fahlan abyad yukhalitu sawad haula ainai wa fi qawaimi. Syekh Ali Hasan berpendapat sembelian paling afdal adalah kambing domba, warnanya putih, ada lingkar hitamnya di sekitar apa? Mata dan kakinya. Di domba yang paling baik, yang warnanya putih, kemudian apa? Matanya hitam, ada lingkarannya, atau di bagian kakinya ada hitamnya. Idhada wal wasful ladzi istahabba wa sallallahu alaihi. Ini yang paling disukai oleh Nabi, menyembelih hewan seperti ini yang Nabi anjurkan kepada para sahabat. Kalau kambing. Tapi tentang binatang mana lebih afdal, kambing, sapi atau onta, sudah pernah saya jelaskan. Ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat onta lebih afdal, kemudian sapi, kemudian baru apa? Kambing. Wallahu a'lam. Ashiran ke-10, wa istahabbu ayyubashirul muslim udhiyatahu bi nafsihi. Wa in anaba ghairu fi dhabima jaza dzalika bil haraj. Disukai yang menyembelih itu yang berkurban. Ya. Terutama yang masih muda-muda, ada yang berkurban, antum yang masih muda ada yang berkurban, sembelih sendiri ya. Jangan diwakilkan. Tapi kalau dia nggak berani atau tidak sanggup, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Karena memang hadisnya tadi menyebutkan Nabi sembelih sendiri dengan tangannya. Faham tuh? Ikhwan, menyembelih kambing itu nggak sulit insya Allah. Yang penting jangan dibanting-banting kambingnya. Antum ikat kakinya, kemudian direbahkan pelan-pelan, ditutupi matanya dengan apa? Telinga atau dengan telapak tangan kita boleh. Kemudian ditarik bagian tanduk, lalu membaca Bismillah Allahu Akbar. Sebentar, insya Allah sebentar. Jadi kalau kambing nggak perlu banyak orang lah, berdua udah cukup, sendirian kalau bisa, ya. Kalau antum kambing berdelapan ini keterlaluan. Tadi cukup berapa? 1 orang atau 2 orang. Nah, kadalik. Yang ke-11, wa istahabu li al-baitil ladzi dha'a ayyakulu minha. Disukai keluarga si pengkurban ikut memakan dagingnya. Karena memang Nabi itu di hari raya Idul Adha tidak akan makan kecuali daging apa? Kurban yang beliau sembelih. Makanya nasihat, kalau bisa kurban itu tadi disembelih sendiri, setelah itu dia ambil haknya lalu dia pulang. Kemudian dia segera memasaknya lalu makan daging tersebut. Faham? Nabi biasa memasaknya ya, imma beliau panggang, imma beliau bikin apa? Sup, khalas. Orang kita Masya Allah masaknya sehari semalam karena bikinnya rendang, kan gitu ya. Lama sekali. Bagaimana memasakkan sunnah? Rendang jadinya besok baru jadi. Antum gak makan-makan kalau gitu. Jadi sunnahnya bagaimana? Makan daging yang dikurbankan oleh si pengkurban tersebut. Sani asyar, tujzi'ul badanatu an sab'ah. Wa misbal baqar. Onta boleh untuk 10 atau 7 orang. Sama dengan itu sapi untuk mencukupi 7 orang. Sebagaimana kata Jabir, naharna bil Hudaybiyah ma'an nabi al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami pernah menyembelih di waktu perjanjian Hudaybiyah bersama Nabi, onta untuk 7 orang, sapi juga untuk 7 orang. Timbul muskilah, boleh enggak sapi ber7 itu yang satu untuk orang banyak? Faham maksudnya kawan? Per orang itu dia untuk dia dan keluarganya. Kan sapi 7 orang, tiap orang meniatkan untuk dia dan keluarganya.
Maka dhahir hadis menunjukkan kalau dia ingin untuk dirinya dan keluarganya, gunakan apa? Kambing atau 1 ekor sapi. Bukan bersikat dengan orang lain. Misalnya Pak Rahmat mau untuk dirinya dan keluarganya, sembelih sapi boleh, terus sembelih onta untuk dirinya dan keluarganya boleh, tanpa menyebutkan apa? Nama-namanya. Fahim tuh? Semua keluarganya dapat pahala kurbannya. Nah, kadzalika fil rahimanikumullah. Salis asal ke-13, wala yu'til jazar. Si tukang jajar jangan dikasih ujratu amalihi minal udhiyah, sebagai ganjaran dia membantu menyembelihkan dari daging binatang yang dikurbankan, enggak boleh. Lalu dia apa yang diganjari baginya? Dia diberi gaji. Lamma sabata an Ali, sebagaimana dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memerintahkan diriku an aku ma'ala budunah wa an atasaddaq biluhumiha wa juludiha wa hilaliha. Nabi memerintahkan aku menyembelih onta, dalam riwayat yang lainnya sapi. Lalu Nabi perintahkan aku mensedekahkannya dengan menggunakan dagingnya, kulitnya, anggota-anggotanya, tulang-tulangnya maksudnya. Wa alla u'ti al-jazaru minha a'ti al-jazaru minha syai'an, dan aku diperintahkan jangan memberi bagian sedikit pun bagi si tukang jagal. Qal wa nahnu nu'ti min indina. Lalu dia mengatakan, adapun kami memberikan dari sisi apa yang kami miliki. Maksudnya begini, ikhwan, boleh begini. Kalau antum diberi bagian sama orang yang berkurban, antum enggak suka dagingnya, ada si tukang jagal, ini buat antum, paham? Itu boleh. Ngerti ya kawan? Tapi jangan dijadikan akal-akalan ya. Antum saya kasih, tapi syaratnya antum kasih si tukang jagal. Ini nggak boleh. Karena itu sudah termasuk jual beli. Kan dalam syariat itu kurban, nggak boleh memperjualbelikan sedikit pun dari bagian-bagian binatang yang dikurbankan tersebut. Araftum? Fahimtum? Rabi asyar ke-14, man ajaza minal udhiyati minal muslimina nalau ajrul mudhina min ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna nabiyya qala inda dabi li ahadil kabshaini Allahumma hada anni wa amman lam yudhahi min ummati. Jadi orang yang tidak sanggup berkurban, insyaallah dia dapat ganjaran bagi orang yang berkurban dengan mengatasnamakan kaum muslimin. Seperti Nabi ketika berkurban dia mengucapkan, ya Allah, ini adalah kurban dariku dan dari umatku yang belum berkurban. Maka boleh kalau antum mau berbuat baik untuk kaum muslimin, ya Allah, ini kurban dariku dan kurban dari kaum muslimin yang belum berkurban. Fahim dong? Nah, 15. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, wa qaddahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rasyidin ba'dah, walau alimu anna sadaqata afdalul la'adalu ilaiha. Sungguh Nabi dan para sahabat khulafa ar-rasyidin mereka berkurban, tidak mengubah bentuknya dengan uang sedekah. Seandainya sedekah dengan harta lebih utama, pasti Nabi menggunakan hartanya dibandingkan apa? Hewannya. Kan ada yang bertanya, mana lebih afdal nih? Saya mau kurban atau uangnya yang mau saya kurbankan itu saya sedekahkan? Paham ya, kawan? Mana yang lebih afdal ya, kawan? Kalau dia sanggup keduanya, dia sedekah dan dia apa? Berkurban. Kalau tidak maka dia apa? Berkurban. Karena berkurban itu waktunya tertentu, cuma di tanggal berapa? 10, 11, 12 dan sementara sedekah bisa dilakukan di hari yang lain. Fahim ya khawati? Dan kalau memang seandainya seandainya sedekah dengan uang itu lebih besar pahalanya, tentu Nabi sudah melakukannya, karena Nabi itu orang yang paling bersemangat mencari sesuatu yang lebih besar keutamaannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Munkaratul Id. Nah, sekarang kita keluar dari bab kurban, kita lihat dari kemungkaran-kemungkaran di hari raya. I'lam akhil muslim, faqihni Allahu wa iyyaka. Ketahuilah saudaraku kaum muslimin, semoga Allah memahamkan kepadaku dan kepadamu ilmu agama. Anna surural ladzi yahsilu fil a'yad qad ja'ala kasiran minan nasi yansawna aw yatanasawna umur dinihim. Saking bahagianya kaum muslimin di hari raya, banyak di antara mereka yang melupakan perkara-perkara yang diatur oleh agamanya. Ahkam Islami, hukum-hukum Islam yang mereka yang diajarkan kepadanya. Fatarahum yartaqibunal ma'asi, lihat di hari raya itu banyak orang berbuat maksiat.
Wa yaf'alunal munkarat, berbuat kemungkaran. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, anehnya mereka menyangka perbuatan itu sebaik-baik apa? Amal. Di hari raya Idul Adha misalnya, mereka atazayyun bihi laqillihiyah wa huwa al-amru alladhi alayhi katsirun minan nas bihalqil lihyah. Mencukur apa? Jenggot. Keliru. Dia katanya biar nggak kesulitan nanti kalau nyembelih apa? Binatang kurbannya. Boleh? Kemungkaran yang lainnya, mereka selesai berkurban datang ke kuburan. Nggak tahu kalau di Balikpapan ya. Di beberapa negeri di Sumatera seperti itu saya jumpai. Ternyata beliau menyebutkan itu, ini beliau menulisnya di sini. Dan ini terjadi di negeri kita. Sesudah selesai sholat Id, mereka pergi ke kuburan. Atau sehabis berkurban mereka ke kuburan. Itu nggak ada dalilnya. Perbuatan ini adalah perbuatan mengada-ngada dalam agama. Man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ketiga, tabarruj. Apa tabarruj? Bersolek. Wanita-wanita muslimahnya bersolek, datang ke musola untuk sholat, tidak memakai penutup aurat yang sempurna, tidak memakai kerudung, memperlihatkan betisnya. Lalu mereka sholat memakai mukena, pulang dari sholat dilepas lagi. Ini jelas kemungkaran. Ada nggak di negeri kita? Banyak. Keempat, datang ke tempat sholat memakai minyak wangi yang berlebihan para wanita. Padahal Nabi mengatakan ayyuma imra'atin istaqtarat summa marrat biqaumin yajidu raihata fa inna zaniyah. Wanita manapun yang pakai minyak wangi yang menyengat lewat di hadapan lelaki supaya lelaki mencium baunya, wanita itu wanita apa? Zina. Rawahu Abu Daud. Hadis ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan Imam Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan apa? Mahramnya. Lalu mengucapkan taqabbalallahu minna. Ini ucapannya benar, tapi jabat tangannya kepada wanita yang bukan mahramnya nggak boleh. Faham tuh ya Pak? Nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, demi Allah, ditusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan besi yang panas lebih baik dibandingkan harus menyentuhkan tangannya dengan wanita yang bukan haknya. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, la ayyut'ana fi ra'si rajulin bi mihyatin min al-hadidin khairum min ayyamassa imra'atan la tahilullah. Ditusuknya kepala seseorang dengan paku dari besi lebih baik dibandingkan dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal bagi dirinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam, disebutkan dalam kitab Juz'ut Tibai Sunani. Wallahu a'lam bishawab, hadis sahih. Dia mengatakan ini adalah hadis yang sahih, disebutkan pula oleh Imam Al-Maqdisi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hukumnya haram, nggak boleh jabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Yang keberapa ya, Wan? Yang berikutnya, yakni atasabuh bil kufar. Ketujuh atau yang keenam, tasabbuh bil kufar wal ghurbiyin fil malabis. Memakai pakaian yang baik di hari raya bagus, tapi sayangnya menyerupai pakaian orang-orang Eropa, Barat, kufar. Pakaian-pakaian mereka dipakai. Masya Allah, pergi ke masjid, pemuda sholat Id, senang atau tidak? Senang. Tapi rambutnya apa? Jegrik. Iya, jegrik gitu ya, berdiri. Telinganya ada apa? Antingnya. Nggak cukup tambahin. Kalau saya melihat lelaki itu, saya akan berkata, mungkin ini yang perlu dikurbankan karena mirip dengan sapi. Sapi itu dicolok apa namanya? Hidungnya. Ya, seperti itu belum seberapa. Sebagian mereka masya Allah sholat pakai baju, di belakangnya ada tanda salibnya, sholat ada tanda salibnya. Masya Allah, ini musibah-musibah yang besar. Nggak boleh, haram hukumnya. Faham tuh? Wanita-wanitanya pergi ke musola mengikuti pakaian-pakaiannya orang kufar yang ada apa namanya? Ada punuk ontanya di kepalanya, yang mereng. Pakai apa namanya? Kondi. Enggak boleh. Jalannya mumilat ma'ilat. Mumilat ma'ilat itu kayak seperti binatang apa namanya itu? Bebek kalau jalan. Mumilat ma'ilat. Apa namanya? Melenggak, lenggok. Ini fitnah. Ada enggak di negeri kita?
Nah, ini musibah. Ini musibah ya. Nah, kadzalika fillah. Di antara hal yang lainnya ya ini ad-dukhulu 'alan nisa, yaitu menjumpai para wanita tanpa meminta izin. Langsung nyelonong saja. Ini keliru. Kenapa Nabi berkata iyyakum waddukhul 'alan nisa, hati-hati kalau memasuki rumah di sana ada perempuan. Karena boleh jadi ketika kita masuk mereka tidak memakai apa? Kerudung, jilbab. Kita melihat aurat yang tidak pantas dilihat. Di negeri kita jumpai banyak klinik takhsis ziarah, ya, tadi sudah ya, mengkhususkan ziarah kubur di hari raya. Autar kasirun minan nasi sholati fil masjid. Karena alasan hari raya nggak sholat tepat waktu. Ini terutama ketika hari Idul Adha ini. Kekeliruan yang fatal ini adalah orang menyembelih binatang dengan alasan mencincang-cincang daging, sholatnya nggak dilakukan. Malah dia nggak sholat. Benar-benar nggak sholat. Orang sholat dia asik mengawasi daging-daging. Kenapa nggak sholat? Saya dapat tugas ngawasin daging. La haula wala quwwata illa billah. Sahih? Nggak sholat kenapa? Kena darah semua Ustaz, tangan-tangan ini. Jadi kenapa nggak sholat? Kenapa nggak dibersihkan? Tanggung Ustaz, biar selesai dulu. Sampai asar selesai nggak sholat, datang maghrib nggak sholat. Haram ya ikhwan. Haram ya khafilahim. Nggak boleh, fahim tuh? Ini banyak terjadi. Ikhwati rahimani, kita tidak boleh melakukan suatu perkara yang nilainya sunnah. Bukankah membantu kaum muslimin membagikan daging, hukumnya apa? Mustahab. meninggalkan sholat, hukumnya apa? Haram, ya nggak boleh. Dibantu begitu datang sholat, tinggalkan sholat sudah. Gantian yang nunggu. Nanti selesai sholat, si fulan gantian yang lainnya sholat. Faham tuh? Saya berpesan kepada kaum muslimin, bagi anda yang mau mencari jazar, tukang sembelih, cari yang sholat. Cari yang sholat. Karena para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang meninggalkan sholat. Kita khawatir dia masuk dalam kategori yang para ulama mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan apa? Sholat. Nah, orang kalau kafir, maksudnya murtad, sembelihannya nggak sah. Walaupun dia sembelih dengan membaca apa? Bismillah. Maka tanya jazarnya, itu sholat atau tidak? Diketahui dia suka sholat atau enggak? Faham tuh? Ya kalau udah dijumpai dan kita ketahui bahwa akhlaknya buruk, meninggalkan sholat, jangan dijadikan tukang sembelih binatang kurban kita. Nggak boleh. Kita mau berkurban mendekatkan diri kepada Allah dengan bukan dengan jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tawafudu katsirin minal amati 'alal maqabir ba'da fajri yaumil id tarikina salatul id. Bahkan ada di antara manusia, ini tidak di sini mereka. Kalau di negeri beliau menyebutkan ini, berpagi-pagi orang ke kuburan, nggak sholat id, lebih memilih membersihkan apa? Kubur. Ini juga termasuk kemungkaran. Terakhir, al-bid'ah allati yaf'aluha katsirun min al-mutamasyikhina bid'ah wa taqarrub ila Allah. Adanya perbuatan-perbuatan bid'ah dalam pelaksanaan penyelenggaraan id. Satu, diadakan sholat id dengan cara sebelum sholat diumumkan Salatu jami'ah, salatu jami'ah, mafi dalil. Ini tidak ada apa? Dalilnya. Kata Jabir bin Abdullah, yani ya ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam nas salatul id bi ghairi adzanin wala iqamatin wala syai'in. Nabi tidak memulai salat idnya bersama manusia ketika mengimami dengan adzan, qomat maupun dengan pengumuman. Tidak ada. Jadi datang langsung Nabi berdiri, memerintahkan kaum muslimin berdiri, luruskan, rapatkan salat, langsung salat. Tidak ada pengumuman apapun. Fahim tuh? Kedua, anal khutbata fi salatil wahidah. Salat itu khutbahnya sekali, tapi di Balikpapan 2 kali. Di Balikpapan hampir tiap salat id khutbahnya 2 kali. Kecuali dipaksa oleh Umar, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Biasanya khutbahnya sebelum salat dan sesudah salat. Sebelum salat khutbahnya Umarah. Lalu sholat, habis sholat khutbahnya si khatib 2 kali khutbah. Harusnya cukup khutbahnya Umar, udah cukup. Khutbahnya Umar cuman dibacakannya sesudah selesai apa? Sholat. Fahim tuh? Nah, yang ketiga, ya rahimanillah, pelaksanaan sholat idnya. Di antara perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslim, pelaksanaan sholat itu ketika mau sholat id
takbir dilakukan dengan cara dipimpin. Padahal takbir itu tidak perlu dipimpin. Ingat, untuk bulan Dzulhijjah sejak tanggal 9 di waktu fajar sudah dianjurkan bertakbir. Sebenarnya sudah tanggal 1. Tapi Syekhul Islam dan ulama yang lain merujukkan paling tidak tanggal 9 Dzulhijjah sudah takbiran. Jadi jangan nunggu malam. Tapi di tanggal 9 subuh itu udah takbiran. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah ilham. Lafaz takbirnya pun bermacam. Ada lafaz yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ada pun tambahan walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillah ilham. La ilaha illallah wahdah azamal wa'da anjaza wa'da wa azama ahzabal wa'da. Ini termasuk muhdas. Ditambah-tambah enggak datang dari apa? Syariat. Cukuplah ya kawan yang datang dari para sahabat kalau takbir itu. Maka jangan menggunakan takbir yang dibuat-buat. Cukup yang dari para sahabat sudah cukup. Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, jangan bikin yang baru. Kalian sudah dicukupi oleh Allah dan Rasulnya. Fahim tuh ikhwan? Kesalahan yang lainnya, takbir menggunakan alat elektronik. Ini musibah besar ini, ikhwan. Takbirnya menggunakan CD. Mobil-mobil takbiran. Mobil yang takbiran. Bukan orang yang nyupir ngobrol. Ini keliru. Fahim tuh? Nah, kesalahan yang lainnya, kebidahan-kebidahan yang terjadi menyambut malam-malam hari raya itu dengan takbir keliling. Itu enggak hanya di Indonesia, kawan. Di negeri-negeri yang lain juga begitu, keliling. Kalau di Indonesia pakai obor, mirip dengan majusi, di mana majusi biasanya beribadah menggunakan apa? Api. Oke? Namanya pawai takbiran. Siapa tahu antum belum tahu, saya beritahu ya kawan. Namanya pawai apa? Takbiran. Maaf, ini nggak ada dalilnya. Hah? Sekarang namanya baru festival ya. Festival. Maaf ya, nggak ada. Ini contoh kemungkaran yang terjadi. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian juga yang di antara kekeliruan yang lainnya, bidah-bidah yang terjadi takbiran ketika menyembelih binatang. Bukan takbiran, tapi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang takbir boleh. Begini ya, kawan. Kalau di hari raya itu kita takbir boleh. Sampai tanggal berapa? 13. Nggak ada masalah antum takbiran ada orang nyembelih. Boleh. Yang nggak boleh, nyembelih diiringi dengan, artinya dia bertakbir itu sengaja untuk mengiringi penyembelihan. Yang benar itu menyembelih dengan Bismillahi Allahu Akbar, bukan takbiran. Fahimtum ya akhwati? Nah, tadi. Kemudian hafilah rahimanillah. Contoh yang lainnya, kebidahan yang lainnya, sebagian kaum muslimin di antara kebidahan mereka yakni menjadikan takbir tiap-tiap selesai sholat secara khusus. Kalau tidak secara khusus boleh. Antum mau takbiran habis sholat boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar boleh. Tapi kalau antum nggak pernah takbir kecuali selesai sholat, paham nggak ya? Ini perlu dibedakan ya. Antum takbiran sepanjang pagi, sepanjang siang, ketika selesai sholat antum takbiran, antum duduk di pinggir jalan antum takbiran, antum masuk toko takbiran. Pernah nggak antum masuk toko takbiran? Nanti dipraktekkan. Para sahabat dulu di pasar takbir, mau belanja takbir Allahu Akbar Allah, begitu mau tawar menawar baru berhenti takbirnya. Selesai tawar menawar, takbir lagi. Nanti antum praktekkan lah, kalau antum ke toko antum dikasih gratis insya Allah. Takbir sunnah ya kan, takbir sunnah. Takbir. Sunnah takbir itu. Nah, kalau antum melakukan itu kemudian selesai sholat antum takbir, benar. Enggak pernah takbir, begitu selesai sholat duhur takbir, selesai sholat asar takbir, selesai sholat maghrib, isya dan subuh takbir. Ini yang dikritik oleh para ulama. Li'anna takhsisu fiha yahtaju ila dalil. Mengkhususkan takbir selesai sholat saja butuh adanya dalil dari Quran maupun sunnah Nabi SAW. Ternyata tidak ada dalilnya. Wadah ya, paham ya? Nah, demikian. Kemudian hafilah rahimanillah, kita lewati. Kemudian hafilah, bolehkah di hari raya itu kaum muslimin bersenandung? Nah, kita menyebutnya apa? Nasyid. Bernyanyi, bernasyid, bersyair,
Berdendang, boleh nggak? Di hari raya berdendang. Ada yang mengatakan di antara kaum muslimin yang berkata, boleh. Ini loh dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu hari menjumpai aku. Wa indi jariyatani tughanniyani. Lalu di sisiku ada 2 orang budak wanita yang sedang berdendang. Bigina ibu Asin, dengan nyanyiannya suku Buas. Fataja'al firasi wa hawala wajah. Nabi pun datang, naik tidur di tempat tidurnya, memalingkan wajah, membelakangi suara nyanyian itu. Wadakhala Abu Bakar datang. Fantarani, Abu Bakar memarahi aku. Wa qala mizmaratus syaitan indan Nabi. Gimana kamu? Suara setan kok kamu dengarkan di samping Nabi? Nabi pun memalingkan wajahnya kembali dan berkata, biarkan Abu Bakar. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin inna likulli qaumin idan wa hadha iduna. Tiap-tiap kaum itu ada idnya. Ini kan hari raya kita. Kalau mereka berpendapat berarti boleh berdendang. Dijawab oleh yang mengatakan tidak boleh. Maksudnya boleh itu dengan syarat. Yang berdendang siapa? Boleh berdendang dengan syarat. Yang berdendang siapa? Budak, perempuan, atau anak-anak kecil. Sekarang yang berdendang wanita-wanita dewasa. Jadi kurang tepat. Faham tuh? Fitnah. Kalau yang berdendang perempuan, yang mendengarkan laki-laki, fitnah, timbul fitnah. Kalau laki-laki yang berdendang, mirip kayak perempuan. Berarti nggak tepat laki-laki berdendang. Kalau mau bersyair, beda bersyair dengan berdendang. Faham nggak ya Pamila? Faham ya? Nam kadalik. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau seandainya kita berbeda dengan sebagian para ulama, kalau itu misalnya dendangan para laki-laki yang di sana itu mengandung syair-syair mengajak kepada takwa, kemudian mengajak kepada semangat berjihad di jalan Allah, seperti sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin menyebutkan, itu hukumnya mubah. Sebatas itu saja, tidak lebih. Wallahu ta'ala alam bishawab. Terakhir Fabillah, berhias, boleh nggak berhias di hari raya? Ya, boleh. Sebaik-baik hiasan bagi laki-laki apa ya kawan? Kain baju yang berwarna putih, surban yang berwarna merah atau hitam. Nabi itu kalau di hari raya, beliau surbannya warnanya merah. Kalau tidak merah, warnanya apa? Hitam surbannya. Bajunya berwarna putih. Boleh nggak surban berwarna putih? Ya boleh. Nabi kita mengatakan albisu bil bayat fa inna khairas siyabikumul bayat. Pakailah kain putih karena sebaik-baik pakaian bagi kalian yang berwarna putih. Boleh kamu pakai sutra? Lah, tidak boleh bagi laki-laki. Bagi wanita hukumnya boleh. Boleh kamu pakai minyak wangi yang menyengat? Dianjurkan bagi laki-laki. Tidak boleh bagi apa? Para wanita. Demikian ringkasan bab tentang masalah Id. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, mengingatkan kembali karena waktu Id sudah apa? Dekat. Semoga usia kita dipanjangkan oleh Allah, bisa berjumpa dengan Id. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini Bapak ikhwah sekalian, kita tanya jawab, masih cukup banyak waktu untuk tanya jawab. Tafadhol masykurah. Silakan kalau ada yang bertanya. Bisa waktu kita menyembelih kurban, menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim Muhammad, tapi Bismillahirrahmanirrahim Allah. Ini yang saya tahu. Ada tentang Bismillah wa ala millati Rasulillah, yang saya tahu itu adalah doa untuk memasukkan jenazah ke dalam apa? Liang lahat. Tapi coba nanti kita cek kembali apakah ada. Yang saya tahu demikian. Jadi yang saya tahu mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Nah, tidak usah disebut nama-nama orang. disebutkan boleh Pak. Boleh. Seperti tadi kan hadisnya menyebutkan Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini dari kurban dari Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh. Ya Allah, terima ini kurban dariku, dari istriku Fulan bin Fulan. Kalau sapi, ya kan? Atau onta. Nah, barakallahu fikum. Satu lagi seperti ini. Iya. Kan Indonesia Kerbau berbeda pendapat para ulama. Imam Malik berpendapat tidak boleh karena kerbau itu bahasanya baqaratul wahsy, itu enggak masuk dalam kategori bahimatul an'am. Sementara yang diwajibkan untuk kita berkurban adalah bahimatul an'am, itu cuma 4, onta, sapi, kambing dan apa? Domba.
Tapi Imam Syafi'i memasukkan Baqaratul Wahsy ke dalam golongan sapi sendiri. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jumhur berpendapat boleh, Imam Malik berpendapat tidak diperbolehkan. Ya, silakan saudaraku. Ya, tadi dijelaskan katanya kan tukang jagal itu ya boleh mendapatkan bagian dari hewan kurban. Terus gimana kalau tukang jagal itu masuk dalam kepanitiaan? Maksudnya yang menyembelih itu masuk dalam Orang panitia, ya tetap nggak dapat bagian, digaji saja. Panitianya si fulan, kemudian dia yang menjaga sapi itu, boleh? Gitu? Nggak dapat dia, digaji saja. karena yang sekarang terjadi di masyarakat kita kan panitia dapat. Kalau panitia dapat, tukang jagal yang tidak dapat. Tukang jagal itu yang menyembelih ya kawan. Panitia kan ada yang motong-motongnya, yang ya, iya, tukang sembelihnya tidak dapat. Kecuali yang menyembelih itu yang berkorban. Paham tuh? Nah, ada itu. Ya. Haramkah upah yang diberikan dari hasil penjualan kulit binatang kurban? Haramkah upah yang diberikan? Dari hasil penjualan kulit binatang kurban. Untuk siapa upahnya itu? Panitia yang misalkan bagian bersih-bersih dikasih upah. Oh, enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kulit itu diberikan kepada seseorang dulu, lalu oleh seseorang dijual, sama orang itu diberikan kepada tukang bersih-bersih masjid, boleh. Yang nggak boleh diberikan kepada kulit ini diamanahkan sama pemilik kulit, pemilik sapinya ke masjid, sama masjid dijual, lalu uangnya untuk panitia, itu yang nggak boleh, karena ini larangan menjual isi bagian daripada hewan kurban tersebut. Yang boleh dihadiahkan dulu. Ini kulit hadiahkan buat si fulan, lalu fulan itu menjualnya, ternyata dia dapat uang dikasih kepada seseorang, boleh, nggak apa-apa. Fahim tuh? Nah, iya Pak. Bolehkah berhutang? Maksudnya gitu? Boleh. Kurban boleh nggak berhutang? Boleh. Sebagaimana ibadah haji boleh apa? Berhutang. Karena hutang hukumnya halal. Hutang itu tidak haram. Dengan catatan ada doman, ada sebuah jaminan sesuatu untuk membayar apa? Hutangnya. Jadi kalau seandainya dia bulan depan baru dapat duit, udah ada nyata duitnya keluar insya Allah, tapi dia bulan ini tidak ada uang, sementara kurbannya tinggal 2 hari lagi, dia boleh meminjam dulu kepada orang lain, setelah gajian dia membayar kepada orang itu. La ba'sa bi, boleh. Allah alam bisawab. Haji berhutang boleh, umrah berhutang juga boleh Pak, mau nikah berhutang juga boleh. Karena memang hutang hukumnya apa? Halal. Hutang itu hukumnya halal, tapi diancam sama Nabi. Halal yang diberikan ancaman supaya berhati-hati. Sebab orang meninggal dalam keadaan punya hutang dan dia tidak punya keinginan membayar, ini yang berat. Fahim dong? Nah, Allah alam bisawab. Kalau untuk kurban tapi dalam kondisi dia masih punya utang lain gitu kan? Boleh. Saya dia mau kurban, kemudian dia punya hutang, tapi dia biasa membayar hutangnya, tiap bulan dia bayar hutangnya, kemudian ada budget untuk berkurban. Begitu maksudnya? Bolehkah dia berkurban? Dia boleh. Kalau ditanya malah lebih afdal Ustaz, buat bayar hutang atau kurban? Jawabannya bayar hutang. Karena membayar hutang hukumnya wajib, sedangkan berkurban hukumnya sunnah menurut pendapat yang kuat, dan penulis mengatakan wajib bagi yang mampu. Dia tidak dikatakan mampu kalau punya hutang. Kecuali kata Syekh, kalau hutang itu sesuatu yang berkaitan dengan hal yang mewah baginya, maka dia nggak mampu. Misalnya ada orang punya rumah hutang, mobil tapi hutang, perabotan tapi hutang. Orang ini dianggap mampu. Berbeda dengan orang yang dia berhutang untuk kebutuhan hidupnya. Hutangnya untuk kebutuhan hidup pokoknya. Kemudian dia bayar hutangnya, kemudian dia punya uang untuk kurban, maka lebih afdol dia membayar apa? Hutangnya. Faham saudaraku? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini soal haji. Nah, Itu karenanya itu jemaah dari Indonesia tanggal 8 Zulhijjah hari perkara masuk
Padahal barangkali pagi wajib haji itu yang bermalam mungkin paginya tanggal 9 baru boleh Arafah. Iya Pak, tidak boleh jamaah haji di tanggal 8 Dzulhijjah itu berangkat ke Arafah, tidak boleh. Mukhalifatus sunnah, menyelisih sunnah Nabi. Bapak, di zaman Imam Malik ada lelaki yang bertanya, "Wahai Imam, bagaimana pendapatmu kalau seandainya aku memulai ikhram beberapa mil sebelum tempat ikhram?" Maksudnya mengucapkan labbaik Allahumma umratan itu, atau labbaik Allahumma sebelum sampai di miqat. Kata Imam Malik nggak boleh. Kata lelaki itu cuma beberapa mil saja. Kata Imam Malik bukan cuma beberapa mil, tapi Allah mengatakan, yakni wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang dia menyelisih Rasul dalam melakukan tata cara beragama, lalu memilih jalan selain jalannya orang beriman, padahal telah nyata baginya sebuah petunjuk, kami biarkan dia itu berpaling kemana berpaling, lalu kami jerumuskan dia ke dalam api neraka. Berarti menyelisih sunnah itu bahaya. Fahim? Nggak boleh tanggal 8 ke Arafah. Tanggal 8 itu di mana? Di Mina. Bermalam dulu di Mina. Nanti selesai sholat subuh agak terang sedikit, bertolak menuju kemana? Arafah. Sampai di Arafah, singgah dulu ke masjid apa? Namirah kalau bisa. Kalau nggak bisa, masuklah ke Arafah. Tunggu sampai sholat duhur, jamak dengan sholat asar. Setelah khutbah Arafah, lalu doa sampai mau tenggelam, baru bertolak menuju kemana? Muzdalifah. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagaimana jamaah Indonesia yang pada umumnya jam 8 tanggal 8. Kami berharap mudah-mudahan karena ketidaktahuannya dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi bagi mereka yang sengaja, maka hendaklah mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kelas? Kalau misalkan kayak kepala, kulit, misalkan itu kan diserahkan, pemotongan diserahkan ke masjid. Baru dari panitia bilang ke yang kurban, ini kepala, kulit mau diapakan gitu. Misalkan dari yang kurbannya bilang ke tukang jagal itu Nggak boleh. Tukang jagal tidak diberi apapun dari anggota bagian si kurban tadi. Yang boleh, tadi saya beratkan, yang boleh misalnya saya diberi oleh orang kepala sapi 3, lewat si tukang jagal, akhi ini buat antum, boleh. Wadah. Tapi kalau dari awal tukang jagal pasti tahu nih bakal dapat apa? Si kepala. Ini nggak boleh, nanti hukumnya sama dengan jual beli. La yajuz ya. Wadah. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Di pertemuan yang akan datang insya Allah kita babnya kembali bab tentang tipu daya setan. Kita akan lihat tentang trik-trik di mana setan itu mencoba untuk menggelincirkan manusia. Sallallahu ta'ala sallallahu alaihi. Demikian ya Fafillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.